banteng, banteng berlari. Terpleset dia ya. Aduh. Yo, asal guys, jumpa lagi di channel ini seperti biasa ya. Kita akan mereaction video-video menarik ya yang telah kita siapkan sebelumnya. Jadi buat kalian semua, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah ya. Jadi yuk kita cek videonya ya. Apa ini? Wah, panggangan sate ya. Wih. Anjay, keren ya. Ini inovasi terbaru ya. Jadi buat pedang-pedang sate, kalau sudah punya beginian, jadi nggak perlu lagi sibuk kipas-kipas ya. Jadi nggak perlu tuh istilahnya pulang dari dagang sate, tangan itu besar sebelah ya. Lo bayangin, inovasi terbaru ya. Ini terbaik pokoknya ya. Apa ini? Wah, rambut kusut ya. Disamakannya kayak ekor kuda ya. Emang gak punya otak ini ya. Ini cowoknya di luar akal apa ya? Oh ya, enggak tahu. Enggak mikirin perasaan wanitanya. Lo bayangin, rambut wanitanya disamakan dengan ekor kuda. Ekor kuda yang kelusang rambutnya. Aduh, ceweknya hanya bisa tersenyum ya. Tersenyum pasrah ya. Coba ini kalau berlaku di Indonesia ya, pasti sudah marah luan cewek Indo ya, sudah ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel, ngambek segala macam ya. Ini hanya berlaku untuk cewek perindapan ya, nggak berlaku untuk cowok Konoha ya. Apa ini? Wah, grip ya. Mobil bagus bro, kau tumburkan di situ. Bentar. Jaraknya sesenti loh bro ya. Waduh, lo bayangin ya, istilahnya supir-supir travel aja yang jam terbangnya sudah tiap hari bawa mobil itu, nggak bisa ya parkir mobil sampai semepet gini ya. Ini dia hanya sebatas 1 senti lagi nyenggol tiang ya. Aduh, gua heran ya, istilahnya bawa mobil itu kok bisa pas gini ya. Itu jam terbangnya sudah tinggi banget ini, sudah nggak bisa dihitung lagi ya, karena sudah istilahnya sepasih ini ya cara bawa mobilnya ya. Apa ini? Wah, di kuburan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, gimana konsepnya? Ini yang lagi duduk santai di kuburan, terus ada yang datang ucap salam, terus dijawab. Itu kan nggak salah ya dijawab ya. Tapi kok yang ngucap salam duluan ini kok lari ketakutan ya? Berarti ini dikiranya yang jawab salam itu penunggu kuburan itu ya. Nggak taunya manusia sendiri yang menjawab ya. Dan yang menjawab pun lari ketakutan. Dikiranya siapa yang berlari itu ya. Sudah ada suara langkah kaki berlari, tapi nggak ditemukan orangnya ya. Waduh, horor ya. Horor tapi ngakak ya. Apa ini? Wah, parkour ini ya. Bocah. Baru lihat begitu aja kau sudah istilahnya sudah megang celana, sudah siap buka kancing celana ya. Aduh, birahimu tinggi sekali ya, padahal masih bocah ya. Setahu gua bocah itu belum punya birahinya begituan ya. Yang punya birahi itu biasanya orang yang sudah dewasa. Tapi kok ini bocah SD ini ya, golek ini bocah SD ya. Tapi sudah punya birahi kayak gini ya. Ini wah, banteng berlari. Terpleset dia ya. Aduh. Bentar ya. Ya, jadi pertanyaan gua, salah abang yang berdiri di pinggir jalan ini apa? Dia kan hanya main HP. Kemungkinan dia lagi WA pasangannya yang aku sudah standby nunggu di sini. Nggak taunya nasib buruk menghampirinya di sudut banteng ya. Bantingnya bilek. Gara-gara lo di sini gua terpleset ya. Lo pasti jegal gua ya. Nih, rasain sundulan gua ya. Sundulan partai. Partai. Next lah ya. Apa ini? Wah, ngedrip lagi mau.
Anjir. Sampai terbalik gitu, bro. Sampai orangnya sampai mental jauh itu ya. Ini gue rasa AI ya, nggak mungkin asli ya. Karena kalau orang asli sudah pasti ya nggak mungkin asli lah. Ini AI. Wah, ceweknya ngambek ya. Kau tenangi ya. Aduh. Ternyata berkebutuhan next lah ya. Apa ini? Oh, bapaknya lagi meditasi. Aduh. Sangat ramah sekali adiknya. Bapaknya lagi meditasi, menenangkan pikiran dari suara-suara istrinya lah sering ngoceh di rumah. Sudah tenang dari suara istrinya, datang anaknya. Aduh, deril buah tak jatuh jauh dari pohonnya ya. Nggak tolong lah kalau nangis. Makanya diam. Ketawa dulu. Nggak punya otak bapaknya. Anak sudah ketakutan nangis, disuruh ketawa, dipaksa ketawa. Ini kalau menurut gua nih ya, kemungkinan waktu si bapak ini kecil juga dia digituin sama bapaknya, makanya dibalaskannya sama anaknya sendiri ya. Apa ini? Wah, motor Pega ini ya. Pega ZR. Kok bisa bengek gitu loh starter motornya? Biasanya kan kalau starter motor itu istilahnya dinamo starternya sudah rusak, biasanya kayak suara orang batuk ya, kok gitu ya. Kalau begitu sudah selesai hidupnya starternya, ini kok kayak suara orang ngakak ya. Apa yang rusak tuh bang? Coba didandan bang ya. Wah baik ya, didorongnya ya. Oke makasih bang. Disetek sampai jauh ya. Enak nih perasaan gua nih. Enak perasaan gua nih, kan? Ternyata itu tujuan niat baiknya menolong step dari jauh sampai istilahnya sampai dekat rumahnya. Ternyata mau dimasukkan ke dalam sawahnya. Apa ini? Wah, emosi nih bro. Lu bayangin ya, lu lagi makan, seumpamanya pas lu buka turun nasi itu lauknya tinggal satu, telur separoh dia, terus ada datang kawan lo, telur separoh itu dikasih sama kucing. Gimana reaksi lo bro ya? Pasti ngamuk ya. Itu kalau gua jadi abang ini, gua lempar piring itu, gua lemparin piring itu ke orang ini ya, gua lempar ya. Apa ini? Yang dekati dia lebih cantik, deketin siapa? Deketin ada ini maksudnya. Wah, anjir. Wah. Kalau potongan gurunya kayak gini ya, anak gua pulang nggak nangis aja, gua permasalahin. Kenapa kamu nggak nangis pulang? Kan biasanya orang tua tanya kan, kenapa kamu pulang nangis? Ini gua nanya, kenapa kamu pulang nggak nangis? Pasti kan jawaban anaknya, ya memang gua nggak nangis pak, gua kan nggak dimarah guru, apa nggak dinakalin kawan gua. Itu alasan supaya bisa ke sekolahan, supaya bisa ketemu guru kayak gini ya. Lo bayangin kalau anak lo wali muridnya kayak gini ya, lo bayangin aja dulu ya. Sayangnya wali murid guru anak gua sudah tua, umuran nenek-nenek ya. Kalau gurunya gini auto get belajar nih, kok malah bapaknya yang giat belajar ke anaknya ya. Bapaknya mungkin minta kursus les sama gurunya ini ya. Apa ini? Lagi mandi malah direkam. Wanita ini tiba-tiba direkam oleh seorang pria saat sedang mandi. Sudah 5 menit itu. Malah ketawa dia. Memangnya ois? Wah, didatangin ya. Hajar bu. Woi,
Video klip. Oh, ternyata yang ngerekam suaminya sendiri. Aduh, ini jadi gimana konsepnya nih? Jadi seorang suami merekam istrinya yang sedang mandi, merekam istrinya diam-diam yang sedang mandi. Wah, ini sudah dapat pastikan ya. Suaminya ini kurang jatah. Makanya dia cari bahan ya. Karena kalau cari bahan istri tetangga bisa berapi urusan. Jadi cari bahannya dari istri sendiri. Istri sendiri lagi mandi dijadikan bahan, direkam. Makanya Bu ya, suamimu rajin-rajin dikasih jatah supaya nggak banyak tingkah kayak gini ya. Ujung-ujungnya diajak mandi bareng. Ay, suka-suka kau Obi ya. Gimana cara pola pikirmu? Suka-suka kau aja ya. Kau atur aja alur ceritanya ya. Oke. Apa ini? Wah, lagi santai. Wah. Jahat loh bro ya. Orang lagi santai ya, lagi santai kau tumbuh motor di belakang. Ini gua rasa abang yang bawa motor ini nggak diajak main tuh sama yang abang dua nih ya. Jadi ya pelampiasannya motor itu bukannya di situ ya. Biar puas hatinya ya. Apa nih lonceng ya? Bel pintu rumah. Wah serem banget. Kok serem gini ya? Gua tahu nih ya, ini kan? Oh my God! Memang gua dari awal sudah tahu endingnya bakal ke situ ya, karena istilahnya begitu dia cabut jarinya itu, gua sudah bisa baca endingnya ya. Bakal anunya dimasukkan situ ya, lo bayangin ya anunya segede gitu dimasuk ke lubang kecil itu ya. Gua jamin itu belnya rusak ya. Gua orang lagi nikahan ya, foto kawannya ya. Ternyata bukan foto kawannya ya. Yang ditunjukkannya foto pria Solo. Dari Solo ya. Enggak, tapi kenapa sih ya? Kok kebanyakan orang-orang itu pada istilahnya menghujat atau terlalu ngefans sama bapak dari Solo ini ya? Gue juga heran. Oh ya ndak tahu. Suaranya dijadikan meme, fotonya dijadikan meme, fotokannya dijadikannya bahan lucon ya. Aduh, beruntung kita tinggal di Konoha ya. Tinggal di Konoha, lo bercandain petinggi elit, istilahnya nggak terlalu jadi masalah ya. Coba lo bercandain istilahnya lo tinggal di Korea Utara gitu ya. Lo bercandain petinggi elitnya ya, sudah selesai umur masa sampai di situ ya, sudah pasti selesai ya. Jadi beruntung kalian kita semua yang tinggal di Konoha ya. Istilahnya walaupun kita bercandain petinggi elit, kita masih aman ya. Wah ini, wah itu bukan mandi itu. Suka hati kau lah ya, kau mandi gimana ya. Ini gue juga pernah ngelakuin ini kayak gini, tapi nggak dicermin ya, cuman pala gue aja yang gue siram ya. Karena sikonnya, suasananya itu istilahnya cuacanya dingin banget. Gue lagi di posisi dataran tinggi, jadi kan dingin banget kayak Bandung, kayak daerah-daerah pegunungan itu pasti dingin ya. Gue gitu nggak kali nyipir dikira orang lain mandi ya, cuman rambut gue yang basah air pucuk, jadi kan ada suara air ngalir. Tapi ini kan cuacanya panas tuh ya, panas tengah siang hari bolong ini ya, masih aja mandinya gitu, ini masih diakalin ya. Aduh, nggak habis pikir gue, buang-buang air itu namanya ya. BOP istri berpulang olahraga ketemu suaminya di jalan masih kerja. Wah. Istrinya baru pulang olahraga, dia masih kerja guys. Guys, ada pawangnya yang mau numpang guys. Mari kita ciduk guys. Ditanyakan deh lagi guys, kalau dia mau masuk sini guys. Gua ganggu kau ya. Ganteng sekali dia guys. Istrinya baru pulang olahraga, dia masih kerja guys. Gua kalau sepengalaman gua nih ya, gua pernah ngeliat yang istilahnya suaminya supir. Suaminya supir itu rata-rata hitam mendekil ya, tapi tapi istrinya glowing ya. Lo tahu karena apa ya? Karena istrinya disuplai sama suaminya. Gimana caranya?
walaupun suaminya hitam, geseng, keling gitu ya, hitam gitu ya, tapi istrinya putih glowing ya. Itulah definisi pengorbanan seorang suami ya. Jadi buat kalian semua wanita-wanita di luar sana yang masih tuh kalau suaminya pulang kerja masih ada aja istilahnya cari perkara biar bisa ribut gitu ya, biar bisa ngambek, bisa nyari kesalahan gitu ya. Coba lo lihat video ini ya, pengorbanan seorang suami cari duit supaya kalian glowing ya. Masih aja mulut kalian nggak bisa diglowingin juga ya. Pelajaran yang diambil bukan istri yang memanjakan diri sendiri, tapi istri yang bangga dan menghargai suaminya walaupun di saat kerja. Jadi pengen apa kau? Ucip ini laki. Jadi pengen itu ya. Oh ya sudah, kau pulang ya. Pulang kalau pengen ya. Ketika pacaran sama cowok cuek. Dilapkannya bersih pakai tisu ya, makanan itu ya. Oke, kau keringi pakai tisu ya. Bodoh. Kok bisa-bisaan ya ceweknya punya pemikiran kayak gini ya? Lo bayangin tisu itu apa nggak bahaya kalau masuk perut? Memang dia cepat hancur, tapi apa nggak bahaya coba? Aduh, makanya kalau bercanda sama pacar itu yang istilahnya sewajar-wajarnya aja. Kalau ini kan membahayakan ya, apalagi itu masuk dalam perut ya. Gimana kalau istilahnya nggak bisa dicerna tuh? Jalan satu-satunya harus operasi ya. Memang nggak punya otak ceweknya ya. Bukan tohong biasa. Apa tohong ini? Emang ada yang beli ya? Banyak atuh, A. Wah, nggak bunyi. Berarti bener. Ada yang beli buat ngetes suaminya. Oh iya ya, suami-suami kan tukang bohong. Berapa harga velg itu? Cuman 1 juta sayang. Iya, 10 juta. Ternyata mesin pendeteksi kebohongan ya. Ketahuan ya bohong ya, makanya kalau istri lo punya istilahnya beli alat kayak gini, buruan dibuang ya. Supaya kebohongan kita tidak terbongkar ya. Tak, Ada juga yang beli buat ngetes istrinya. Buat ngetes istri istri, bohong oke. apa? Iya, istri bohong apa ya? Tuh kan mama bohong selama ini. Bilang enak. Padahal nggak kerasa kan. Aduh. Ternyata itu kebohongan istri-istri selama ini ya. Ngomongnya enak, nggak tahunya nggak enak. Aduh bro. Coba deh bro ya. Lo daripada beli alat beginian, lebih baik lo berobat cari alternatif supaya bisa agak panjang lagi ya. Supaya agak kerasa bro ya. Aduh kesian gongnya bro ya. Next lah ya. Wah anjir, Sasuke real life. Oke bro, aduh Tsunade bro. Oh my god. Di animenya besar, realnya pun tetap besar ya. Wah idaman gua ini ya, Tsunade sama. Oke. Wah Sakura, keren sekali kau ya. Anjir, Orochimaru. Tapi ini kayaknya ada kurang ya. Kurang satu idola gua nih ya. Karena Tsunade sudah ada, tinggal satu lagi belum ada ya. Lo tahu kan siapa kan? Saingannya Tsunade, tahu siapa kan? Hinata ya. Coba deh ya, ditambahin Hinata lagi, Hinata real life-nya ya. Gua pengen lihat mata dan anunya, maksud gua rambutnya ya. Wah kesurupan deh. Kak, aduh. Setahu gua nih ya, kalau mau istilahnya kayak yang di Kuda Kepang tuh yang mau ngeluarin kesurupan itu ya istilahnya,
itu dari pala ya, dari pala. Nggak megang anunya ya. Di tangan kau ramah sekali megang anunya ya. Bisa kena tangkep yang beginian ya. Ini namanya pelecehan ya. Jangan ditiru ya. Buat istilahnya yang pawang-pawang di luar sana, sewajarnya aja ya. Nggak mungkin dong mau ngeluarin setan dari anunya ya. Pasti dari pala ya. Itu bukan ngeluarin setan, tapi setan yang ada di dalam badanmu ya, yang mau keluar anunya ya. Oke guys, sampai di sini untuk pada kita. Gua harap lo semua ada video ini terhibur. Jika ada salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.